Pihak PPATK memblokir rekening milik Ivan Sugianto karena terindikasi judi online. Sebelumnya Ivan ditetapkan sebagai tersangka terkait tindak perundungan saat menyuruh seorang siswa berinisial ES untuk bersujud dan menggonggong. Rekening Ivan Sugianto diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. PPATK memblokir belasan rekening klub malam Valhalla milik Ivan karena adanya dugaan aliran uang judi online. Dalam pernyataannya, PPATK menegaskan terdapat pihak-pihak yang diduga terkait judol dan terkoneksi dengan yang bersangkutan. Ivan sendiri belum menjelaskan secara detail apakah Valhalla masih satu klaster dengan judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdiki. PPATK sendiri telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pemblokiran rekening tersebut. Saya gunakannya security sini. Tadi dia enggak masalah, tapi jangan berdiri. Jangan di sini. Sudah, ayo. Pemirsa, penangkapan seorang pengedar narkoba di kawasan pabrik semen di Tuban berlangsung dramatis. Tersangka yang ketahuan sembunyi di atap pabrik terus berusaha kabur hingga akhirnya terjatuh. Pekerja pabrik semen di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dihebohkan dengan proses penangkapan pengedar narkoba oleh petugas keamanan pabrik. Pelaku yang sempat dikejar oleh polisi Satres Narkoba Polres Tuban melarikan ke dalam pabrik. Karena luasan pabrik, pelaku bersembunyi di atas atap pabrik. Namun naas saat pelaku ingin melarikan diri dari atap, petugas keamanan pabrik mengetahuinya. Pelaku yang masih terus berupaya melarikan diri dari kepungan petugas keamanan akhirnya terjatuh dan berhasil ditangkap keamanan pabrik. Selanjutnya oleh petugas keamanan, pelaku diserahkan ke Polres Tuban berikut barang bukti narkoba jenis sabu. BB-nya dan HP-nya disembunyikan di atas. Jadi kita datang ke sana, itu yang mengamankan security. Barang buktinya apa itu? Barang buktinya sabu 1,42 gram. Kini pelaku harus mendekam di dalam jeruji besi tahanan Polres Tuban untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipin Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib sial menimpa seorang pencuri saat beraksi di rumah yang dikira kosong, namun ternyata rumah tersebut berpenghuni. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku dengan barang bukti uang jutaan rupiah yang sempat dibawa dari rumah korban. CCTV merekam aksi seorang pencuri masuk ke rumah salah seorang warga di Jalan AMD Lama, Huta Siantar, Mandaling, Natal, Sumatera Utara. Pelaku yang masuk dari ventilasi rumah korban ini langsung menuju kamar untuk mencuri barang berharga korban. Namun justru aksinya kepergok penghuni rumah, seorang nenek. Sang nenek berusaha tenang agar pelaku tidak panik dan melukai dirinya. Setelah pelaku kabur dengan membawa hasil curian, sang nenek langsung menghubungi anak-anaknya dan segera membuat laporan ke polisi. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku yang ciri-cirinya telah dikenal. Pelaku AS diringkus di sebuah angkot dengan barang bukti uang 23 juta lebih dan HP korban. Tersangka masuk ke rumah melalui ventilasi rumah korban, kemudian mengambil barang milik korban, yaitu uang sejumlah Rp23.800.000. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara karena dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian. Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 4 pelaku pengeroyok anggota polisi di Makassar diringkus polisi dalam keadaan mabuk tembakau sintetis. Sebelumnya korban dikeroyok saat melerai keributan antara pelaku dan seorang pedagang gorengan. Satu dari 4 pelaku pengeroyokan seorang anggota polisi berhasil diringkus unit Jatantras Polrestabes Makassar. Pelaku Aji, 17 tahun, diringkus dalam keadaan mabuk usai mengkonsumsi tembakau sintetis di rumahnya di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Bahkan, pelaku didapati kerap melakukan penipuan di sosial media. Berhasil menangkap salah satu pelaku, polisi langsung berupaya mengejar pelaku lainnya, namun belum membuahkan hasil.
Pasalnya, 3 pelaku lain telah kabur lebih dulu. Dalam pengejaran ini, sejumlah orang tua pelaku syok, bahkan satu di antaranya sempat pingsan. Diketahui penganiayaan berawal saat pelaku dan 3 rekannya yang dalam pengaruh alkohol usai pesta miras menagih hutang, lalu terlibat keributan dengan pedagang gorengan. Melihat cekcok antar kedua pihak, korban yang merupakan anggota polisi berupaya melerai. Naas, korban malah menjadi sasaran amukan para pelaku hingga mengalami luka lebam di sekujur tubuh. Oh sebelumnya habis minum baru datang ke keroyok. Pakai apa kita keroyok? Pakai tangan. Awal mulanya kenapa memang? Utang piutang. Terus tadi pada saat penangkapan kita bawa narkoba. Korban mengalami luka lebam pada bagian tubuh, pada bagian wajah, kemudian jumlah pelaku 4. Sementara yang kami amankan 1 dan kami akan lakukan pengembangan untuk. Kini, 3 terduga pelaku pengeroyokan lain dalam pengejaran polisi. Pelaku terancam pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, konsultan hukum SMA Kristen Gloria II Surabaya mengapresiasi polisi yang telah menangkap Ivan Sugianto dan menetapkannya sebagai tersangka karena tindakannya menyuruh seorang siswa berinisial ES untuk bersujud dan menggonggong. SMA Kristen Gloria II Surabaya, Jawa Timur mengapresiasi pihak kepolisian yang telah proaktif menangani kasus yang dialami seorang siswa berinisial ES. Apalagi, usai ditangkap, polisi secara resmi telah menetapkan Ivan Sugianto sebagai tersangka karena tindakannya menyuruh ES untuk bersujud dan menggonggong. Menurut konsultan hukum SMA Kristen Gloria II Sudiman Sidabuke, langkah polisi dinilai tepat karena kasus tersebut telah menjadi persoalan masyarakat. Kita tetap akan mengawal ini karena ini kan baru ada di kepolisian. Terus akan berlanjut sampai kepada nanti kejaksaan, lalu sampai kepada pengadilan. Masyarakat tentu mengharapkan dan kita juga tentu mengharapkan hukum ditegakkan, lalu kemudian supaya dapat membawa efek jera. Sebelumnya, tim gabungan PPA dan Jatanras Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto di terminal kedatangan Bandara Juanda. Tanpa perlawanan, Ivan langsung dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan. Ivan ditangkap lantaran telah mengintimidasi seorang siswa berinisial ES dengan cara dipaksa meminta maaf dan diminta untuk bersujud dan menggonggong. Ini minta maaf. Kasus ini dipicu dari candaan korban yang menyebut EMS lucu karena memiliki rambut seperti anjing pudel. Namun candaan itu dilaporkan ke orang tua EMS Ivan Sugianto hingga terjadi keributan di depan SMA tempat ES bersekolah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Petugas lapas di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan mengunggah video warga binaan yang memutar musik sembari berjoget di dalam sel tahanan. Pihak lapas mengaku kecolongan karena warga binaan membawa ponsel di lembaga pemasyarakatan. Diiringi musik remik, warga binaan lapas ini berjoget bersama diduga sedang berpesta narkoba. Video direkam seorang warga binaan dan dibagikan petugas lapas kelas 2 Tanjung Raya, Kabupaten Ogan Ilir hingga viral di media sosial. Kadif Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan membenarkan video tersebut. Ini Pak Kasat atau napi atau dapat megang HP ini tolong dikondisi. Pihaknya mengaku kecolongan karena warga binaan ada yang membawa ponsel ke dalam kamar tahanan. Sementara dari hasil pemeriksaan tes urin, warga binaan yang ada di dalam video negatif narkoba. Dalam rangka pemeriksaan, petugas lapas yang memviralkan kasus ini telah dipindahkan ke lapas Batu Raja dan terancam pemecatan karena beberapa kali melakukan pelanggaran. Jadi memang kelemahan kita ada handphone yang dibuat musik yang begitu besar seakan-akan mereka sedang on. Padahal tidak ada barang buktinya seperti narkoba dan sebagainya. Seperti itu.
Untuk yang merekam sendiri itu memang yang merekam memang napi. Ya kelemahan kita itu memang ada handphone waktu itu dan sudah diproses. Guna mencegah kejadian serupa, pihak Kanwil telah melakukan razia di semua lapas di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pasang air laut atau ROP merendam 12 RT di permukiman warga kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat siang. Ketinggian air mencapai 1 meter hingga membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan anak mereka terpaksa libur sekolah. Banjirop meredam permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat siang. Banjir yang terjadi akibat pasang air laut ini membuat ratusan rumah warga di 12 RT RW 22 Muara Angke terendam. Banjir yang mencapai ketinggian hampir 1 meter ini juga membuat aktivitas warga terganggu. Tak hanya itu, anak-anak mereka terpaksa libur sekolah. Wibin Agustin, warga sekitar mengatakan banjirop meredam permukiman mereka sejak Jumat pagi. Segar rumah. Tadi sempat mindahin barang-barang atau gimana? Mindahin barang-barang, kulkas aja sampai di situ numpang sama tetangga. Ganggu sekali. Mau anak sekolah aja susah. Warga berharap pemerintah dapat segera menangani persoalan banjirop yang kerap kali melanda permukiman mereka, terlebih saat air laut pasang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan motor milik karyawan pabrik yang dititipkan di tempat penitipan di Boyolali, Jawa Tengah ludes terbakar. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran yang diduga karena korsleting listrik. Tolong dibantu kebakaran di RT 18 kebakaran. RT 18 Gunung Kobaran api membumbung tinggi dari sebuah tempat penitipan motor yang berada di Desa Butuh, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat dini hari. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Satpol PP Boyolali diterjunkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran, 36 dari 40 sepeda motor yang merupakan milik karyawan pabrik ludes terbakar. Sedangkan 4 motor lainnya bisa diselamatkan. Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, namun diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Masih kita duga terkait dengan penyebab kebakaran itu dimungkinkan dari korsleting listrik. Setelah kita klarifikasi dan kita temukan di TKP kurang lebih ada 36. Diperkirakan kerugian material yang timbul akibat kebakaran ini lebih dari 400 juta rupiah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Sebuah gudang penyimpanan wallpaper di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Warga di kawasan padat penduduk Muara Baru, Penjaringan panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga karena gudang yang berada di belakang rumah mereka terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi dalam gudang penyimpanan wallpaper. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api, namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun api diketahui dari ruang tengah gudang dan menyambar ke seluruh isi gudang. Satu gudang aja? Pak, lagi kebakaran ada yang lagi produksi nggak, Pak? Ada. Yang bekerjanya ada? Ya ada, pada kabur semua. Pada kabur semua ya? Iya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kawanan gajah liar masuk ke permukiman warga dan merusak 20 rumah serta 1 mobil di Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Warga telah mengantisipasi kedatangan kawanan gajah dan melakukan blokade jalan namun berhasil diterobos. Sejumlah warga berusaha mengusir kawanan gajah liar yang merangsek masuk ke permukiman mereka di Pekono Rejo, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat. Akibat insiden tersebut sedikitnya 20 rumah warga rusak, 5 diantaranya mengalami kerusakan parah. Selain itu, 1 mobil juga mengalami kerusakan akibat serangan kawanan gajah.
Awalnya warga sudah mengantisipasi kedatangan kawanan gajah dan berinisiatif melakukan blokade jalan. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena rombongan gajah justru menerobos masuk ke arah permukiman. Kejadian ini cukup mengejutkan warga Pekon Roworejo yang saat kejadian sedang tertidur pulas. Beruntung berkat kewaspadaan warga menghadapi potensi serangan sehingga tidak menimbulkan korban. Saat ini pihak berwenang bersama masyarakat terus memantau dan menghalau kawanan gajah liar agar tidak kembali ke permukiman mereka. Masyarakat juga diimbau tetap waspada dan menjaga keselamatan keluarga. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar di depan minimarket kawasan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Akibat kebakaran ini, sang supir mengalami luka bakar cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Mobilnya siapa ini? Insiden terbakarnya mobil jenis City Car di depan minimarket di Jalan Raya Desa Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur terekam kamera amatir pengendara. Api terlihat membakar seluruh bodi kendaraan hingga membuat karyawan minimarket panik. Mereka pun berusaha memadamkan kobaran api dengan alat pemadam api ringan atau APAR, namun tidak membuahkan hasil. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit damkar Pemkab Situbondo datang di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan, sebelum kejadian pengemudi mengisi BBM di SPBU tidak jauh dari minimarket. Kemudian sang sopir berhenti dan memarkir kendaraan di depan minimarket, tapi tiba-tiba ada percikan api dari mobil dan langsung membakar kendaraan. Akibat kebakaran yang viral di media sosial ini, sang sopir mengalami luka bakar cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit setempat. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli menyelenggarakan program Sinergi Nasional CSR agar para pelaku usaha maupun lembaga yang bergerak di bidang filantropi bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Inisiasi program ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam memaksimalkan pembangunan, khususnya infrastruktur yang merata. Agar Pemerataan pembangunan tertinggal dan terisolir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun dibutuhkan juga dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan di Indonesia bisa merata dengan baik. Melalui inisiasi program Sinergi Nasional CSR atau SINAR, MNC Peduli berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk mewujudkan pembangunan bidang infrastruktur seperti jembatan dan fasilitas umum lainnya agar dapat memberikan akses yang lebih cepat kepada masyarakat daerah terpencil di Indonesia. Jadi mungkin di kami yang di jalur-jalur dekat-dekat perkampungan kereta api dan sebagainya itu sangat menarik. Dan kami akan mencoba untuk berkolaborasi semampu sekuat tenaga kami. Nah inilah perlu kehadiran dari semua pihak dari kalangan manapun, termasuk kalangan dari swasta, ya melalui program CSR-nya ini harus bahu-membahu untuk mendukung apa yang sudah diluncurkan oleh teman-teman dari grup MNC ini. Selain pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, MNC Group melalui MNC Peduli juga telah melakukan berbagai program sosial yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Khususnya MNC Peduli itu fokus ke 4 hal selama ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan penanggulangan bencana. Kemudian pembangunan sarana prasarana yang terkait infrastruktur. Di Banten itu banyak jembatan-jembatan nggak layak. Kami memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan jembatan-jembatan yang dibutuhkan. Di mana kita harapkan banyak mitra-mitra yang bisa bergabung dari korporasi, CSR lainnya, maupun bermitra dengan pemerintah untuk bisa membuat program-program CSR yang berkelanjutan, yang dampaknya lebih besar. Dengan banyaknya para pelaku usaha berkolaborasi akan memberikan kemampuan pembangunan yang lebih besar dan tepat sasaran. Selain itu, keberhasilan sinergi ini akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan penciptaan peluang ekonomi yang lebih luas di pedesaan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, majalah Gaya Hidup High End Magazine menggelar ajang penghargaan Beautypreneur Award 2024. Ajang ini dipersembahkan untuk insan yang mempunyai usaha dan kontribusi di dunia kecantikan Indonesia.
Eksekutif Chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibyo, memberikan penghargaan dalam ajang High-End Beautypreneur Awards 2024 kepada para insan yang berkontribusi dalam kemajuan industri kecantikan di Indonesia. Apresiasi ini didedikasikan kepada mereka yang bergerak dalam industri kecantikan, serta mampu memberikan terobosan dan inovasi terbarunya melalui berbagai produk dan brand kecantikan yang dapat bersaing dan berkiprah di dunia internasional. Kita melihat bahwa adanya perkembangan dari industri ini kecantikan ini sangat pesat ya tumbuhnya, sehingga dengan munculnya banyak beautypreneur yang ahli di bidang estetika, sehingga majalah high-end ini sebagai majalah lifestyle tentunya memberikan apresiasi kepada mereka. Ada 5 figur yang berhasil menyabet penghargaan bergengsi ini dan diharapkan mampu membawa industri kecantikan di tanah air semakin maju dan berkembang. Dengan penghargaan ini, saya harus lebih meningkatkan potensi diri saya untuk mengembangkan dan belajar lebih lanjut di bidang dermatologi estetik untuk mempunyai suatu inovasi dan gagasan terbaru yang dimana kita tidak boleh kalah dari luar negeri tentu saja. Ajang yang prestisius sekali, tapi menjadi sebuah tanggung jawab baru nih bagi saya karena ini akan menjadi tanggung jawab saya ke masyarakat karena pentingnya menggalakkan tentang pentingnya menjaga penampilan khususnya di beauty ini. Dan juga karena ini di bidang beautypreneur berarti di entrepreneurnya saya akan menggalakkan juga ke semua pelaku bisnis. Beautypreneur Awards 2024 menjadi aksi nyata High-End Magazine untuk mengapresiasi prestasi para pelaku industri kecantikan di tanah air agar dapat terus memberikan kontribusi dan inovasinya di dalam dunia kecantikan. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.